Fedrita Maria Putri dengan NPM 211302409, Program Studi Pendidikan Biologi, mata kuliah Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di video ini, saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Menjelaskan materi mengenai taksonomi hasil belajar atau karakter bidang studi. Yang pertama, definisi taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani tesen yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah suatu sistem pengelompokan pembelajaran sesuai kemampuan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu yang berprinsip yang mendasarkan klasifikasi atau juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Yang kedua, taksonomi terdiri dari kelompok atau taksa, artinya materi pembelajaran diurutkan menurut persamaan dan perbedaan, prinsip atau dasar klasifikasi hukum, misalnya persamaan dan perbedaan dalam struktur, perilaku, dan fungsi. Taksonomi Bloom dalam pendidikan, prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam upaya pembelajaran ini meliputi yang pertama kematangan jasmani dan rohani, yang kedua kesiapan, yang ketiga memahami tujuan, yang keempat kesungguhan, yang kelima ulangan dan latihan. Tujuan taksonomi Bloom dalam pendidikan. Yang pertama, menurut Kemar Hamalik, bahwa komponen-komponen yang harus terkandung dalam tujuan pembelajaran yaitu perilaku terminal, kondisi-kondisi, dan standar ukuran. Landasan konsep taksonomi dalam pendidikan. Yang pertama dari teori connectionism. Teori ini dikemukakan oleh Edward bahwa belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Yang kedua, teori klasikal. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov melalui percobaannya, yaitu anjing yang diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Teori yang ketiga, operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh Skinner. Skinner menganggap reward atau reinforcement faktor terpenting dalam proses pembelajaran. Menurut Skinner, perilaku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila konsekuensinya menyenangkan atau positif, akan membuat perilaku yang sama akan diulangi lagi. Sebaliknya, bila konsekuensi tidak menyenangkan atau negatif, akan membuat perilaku tidak menyenangkan, akan membuat perilaku untuk dihindari. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang pertama, awal-awal pertumbuhan teori belajar psikologi kognitif. Yang kedua, teori cognitive field. Yang ketiga, teori cognitive developmental. Yang keempat, teori discovery learning. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori ini merupakan teori yang paling abstrak. Teori ini memandang bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.